Namaku Reza. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak dari keluarga biasa di pinggiran kota, tempat orang-orang lebih mengenal kata cukup daripada lebih. Saat kecil, aku punya mimpi sederhana, ingin jadi orang sukses. Tapi, sukses terasa seperti kata asing, karena di rumah, listrik sering padam, kadang makan pun harus ditunda. Ayah seorang sopir angkot, ibu jual gorengan di depan rumah. Tapi mereka selalu bilang, Reza boleh miskin harta, tapi jangan miskin semangat. Aku percaya itu, sampai hari aku pertama kali gagal. Kelas 3 SMA, aku ikut seleksi masuk universitas negeri. Belajar siang malam, menolak ajakan main, tidur pun hanya 3 jam. Tapi saat pengumuman datang, namaku tidak ada. Teman-temanku bersorak, aku diam. Dunia rasanya menutup pintu di depan wajahku. Aku kecewa, bertanya dalam hati, Tuhan, sudah berapa banyak aku berjuang? Kenapa hasilnya begini? Aku mengurung diri seminggu, tak bicara pada siapapun. Tapi di hari ke-8, ibuku masuk kamar, membawa sepiring nasi dan berkata, Nak, kalau gagal membuatmu berhenti, mungkin memang kamu belum siap berhasil. Kata-katanya seperti tamparan, tapi juga pelukan. Sejak saat itu, aku sadar, gagal bukan akhir. Gagal itu sinyal, bahwa aku perlu lebih kuat, lebih tahan banting. Aku bekerja serabutan, jaga warnet, cuci motor, jaga toko fotokopi. Uangnya aku tabung untuk ikut ujian tahun depan. Saat teman-teman sibuk kuliah, aku sibuk menyambung harapan. Tahun berikutnya, aku ikut ujian lagi. Dan lagi-lagi, gagal. Kali ini sakitnya lebih dalam. Tapi aku tidak menyerah. Karena aku tahu, hidup memang tidak adil, tapi menyerah tidak akan membuatnya jadi lebih baik. Aku ikut kursus komputer, belajar desain, coba jualan online. Pelan-pelan, aku mulai dapat penghasilan. Tak besar, tapi cukup buat bantu ibu beli kompor baru. 3 tahun kemudian, aku sudah punya usaha kecil, desain logo dan sosial media. Klien pertamaku adalah warung sembako milik tetangga. Bayarannya, 2 bungkus mie dan 1 liter minyak goreng. Tapi aku bahagia, karena akhirnya, aku melihat cahaya kecil dari langkah-langkah panjang yang dulu penuh luka. Kini, usahaku sudah berkembang. Aku punya 2 karyawan, dan yang paling aku banggakan, aku kuliah juga bukan di kampus ternama, tapi di kampus yang mengajarkanku arti kerja keras yang sebenarnya. Setiap kali aku melihat anak-anak muda yang ingin menyerah karena gagal sekali 2 kali, aku ingin berkata, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan. Aku gagal berkali-kali, bukan karena aku bodoh, tapi karena aku belum siap. Dan kegagalan itu bukan musuh, tapi guru. Ia keras, tapi jujur. Motivasi yang kupelajari dari perjalanan ini. Jangan tunggu keadaan sempurna untuk mulai. Mulailah dengan apapun yang kamu punya. Orang boleh meremehkanmu hari ini, tapi tak seorang pun bisa mematikan semangatmu tanpa izinmu sendiri. Jangan malu gagal, malulah kalau kamu tidak pernah mencoba. Kadang kamu perlu jatuh bukan untuk dihancurkan, tapi untuk melihat dari bawah betapa tingginya langit. Sekarang, aku masih berjalan. Mimpiku masih jauh, tapi aku tahu, setiap langkah meski kecil, meski lambat sedang membawaku ke sana. Karena hidup bukan lomba cepat ini tentang bagaimana kamu terus berdiri bahkan setelah ribuan kali jatuh. Pernah nggak kamu merasa semuanya sia-sia? Usaha udah maksimal, tapi hasilnya belum kelihatan. Kamu lihat orang lain melesat, sedangkan kamu masih di tempat yang sama. Kamu mulai bertanya, apa aku nggak cukup baik? Apa semua ini percuma? Tenang, perasaan itu wajar. Tapi jangan biarkan itu jadi alasan untuk berhenti. Karena kamu tidak tahu, mungkin kamu tinggal 1 langkah lagi dari titik balikmu. Hidup memang bukan lomba cepat. Bukan siapa yang paling kaya duluan, bukan siapa yang paling sukses paling muda. Hidup adalah soal bertahan tentang siapa yang tetap melangkah, meski pelan, meski sendiri, meski luka. Ingat ini, gagal bukan berarti kamu bodoh. Ditolak bukan berarti kamu tidak layak. Itu cuma bagian dari proses. Proses membentuk mentalmu, keyakinanmu, dan kesabaranmu. Proses yang membedakan orang biasa dan orang luar biasa. Jadi saat kamu merasa ingin menyerah, istirahatlah.
Tapi jangan berhenti. Lihat ke belakang, sudah sejauh mana kamu melangkah. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kamu lelah sebentar. Kamu mungkin belum sampai, tapi kamu sedang dalam perjalanan. Dan selama kamu masih punya kemauan untuk terus berjalan, kamu belum kalah.